Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, saya Nika Marsanda dan rekan saya. Hai, perkenalkan nama saya Ummul Habibah dan rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Erina Desti Astari. Kami dari kelas PBS 1F. Dan kami akan mempersembahkan sebuah video untuk memenuhi tugas pengantar manajemen yang bertemakan strategi dan kebijakan manajemen. Stay tune. Untuk yang pertama adalah definisi. Yang pertama adalah definisi strategi manajemen. Strategi manajemen adalah rangkaian tindakan dan keputusan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diaplikasikan oleh seluruh anggota dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, definisi dari kebijakan manajemen adalah prinsip sebuah organisasi untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memelihara aturan yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam beroperasi. Baik, yang kedua selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari strategi manajemen adalah yang pertama, memberi arahan jangka panjang dari tujuan yang bakal dicapai. Selanjutnya yang kedua, menjadikan kinerja dalam organisasi lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, menyusun strategi baru guna menyesuaikan pada perkembangan lingkungan eksternal. Yang keempat, membantu proses peninjauan pada kelebihan dan kekurangan. Yang kelima, mencermati kesempatan dan ancaman dari pihak luar. Yang keenam, membantu proses inovasi pada produk agar menarik konsumen. Ketiga, tahapan penyusunan untuk strategi manajemen. 1. Formulasi. Membuat misi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, dan identifikasi resiko internal. 2. Implementasi. Membangun budaya yang mampu mendukung strategi dan menyusun organisasi secara efektif. Ketiga, evaluasi. Menganalisis faktor internal maupun eksternal, menilai kinerja, dan menentukan keputusan perbaikan. Selanjutnya, kebijakan manajemen. 1. Penyusunan agenda. Proses perumusan isu kebijakan. 2. Formulasi kebijakan. Pembahasan terhadap isu yang dirumuskan oleh para pembuat kebijakan. Ketiga, legitimasi kebijakan. Keempat, implementasi kebijakan. Dampak dan kinerja dari kebijakan yang dibuat. 5. Evaluasi kebijakan. Penilaian terhadap kebijakan dan upaya perbaikan kebijakan. Manfaat strategi manajemen. 1. Meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan yang dapat mengakibatkan kerugian. 2. Mendukung perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. 3. Mendesain kerangka kerja yang ditujukan bagi setiap anggota dalam organisasi. 4. Meningkatkan kualitas dan nilai suatu organisasi. 5. Membantu memaksimalkan sumber daya. 6. Membantu suatu organisasi agar fokus terhadap tujuannya. Oke, selanjutnya adalah manfaat kebijakan manajemen. Antara lain, 1. Organisasi dapat berjalan secara teratur dan efektif. 2. Mewujudkan ketertiban dalam berorganisasi. 3. Menghindari adanya tindakan semena-mena antar anggota organisasi, baik atasan maupun bawahan. 4. Memenuhi hak-hak karyawan sesuai dengan kontribusi mereka. 5. Untuk memecahkan sebuah masalah yang dihadapi. Adapun keterampilan dalam menyusun strategi dan kebijakan manajemen antara lain: 1. Memiliki jiwa kepemimpinan karena sering dihadapkan dengan pengambilan keputusan. 2. Memiliki kemampuan analisa yang tajam agar mampu memaksimalkan peluang yang ada. 3. Memiliki sifat mengayomi terhadap anggota dan sifat optimis dalam mencapai tujuan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Strategi dan kebijakan manajemen memiliki kaitan yang sangat erat. Strategi merupakan sebuah gambaran awal atau prosedur yang disusun untuk mencapai tujuan. Sedangkan kebijakan merupakan aturan atau acuan untuk merealisasikan strategi tersebut. Dalam menyusun strategi dan kebijakan, perlu diperhatikan isu yang menjadi dasar mengapa strategi dan kebijakan tersebut harus dibuat agar strategi dan kebijakan yang dibuat memberikan dampak positif
pembuat maupun pelaku dalam strategi dan kebijakan tersebut. Jadi, itu tadi video PPT yang kami buat. Semoga bisa bermanfaat untuk orang lain. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.